Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat rumah Allah Rahman yang dimuliakan Allah dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kita kali ini, izinkan Al-Fakir mengajak bapak-bapak dan saudaraku sekalian untuk kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah. Seraya kita bersyukur kehadiratnya, karena dengan rahmat, ridha dan izin Allah, pada hari ini di sela-sela berbagai aktivitas kegiatan keduniaan yang kita lakukan, kita rela meninggalkan sejenak aktivitas dan kegiatan kita untuk hadir dalam rumah Allah Rahman ini, untuk membuktikan manifestasi keimanan kita kepada Allah berupa pelaksanaan salatul Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan dari niat kita, seluruh rangkaian ibadah sunat yang kita lakukan sampai kepada puncak pelaksanaan wajib Jumat yang kita jalani ini, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan hari ini mengantarkan diri kita untuk mencapai janji Allah, la'allakum tattaqun, insyaallah, amin. Selanjutnya, sebagai pengikut Rasulullah, marilah kembali kita bersalawat dan bertaslim keharibaan kekasih Allah Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa dan perjuangannya, beliau telah mengantarkan kita umatnya dari cengkeraman kezaliman, kekafiran dan kemunafikan serta kebodohan. Rasulullah mengantarkan kita umatnya ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Dan semoga di akhir zaman syafaatnya tetap menyertai kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, tema Jumat kita yang saya angkat pada hari ini dengan berpatokan pada firman Allah surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 yang saya antarkan pada mukaddimah khutbah tadi. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allah memulai ayat ini dengan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Kita lihat dalam sejarah atau sejarah peradaban Islam, kita ketahui bahwa 25 nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dalam Al-Quran Allah sebutkan nama mereka secara langsung. Contoh, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Yang kedua, Nabi Ibrahim sebagai kakek daripada nabi dan rasul, Allah sebutkan nama Nabi Ibrahim juga langsung. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi hataman nabiyul mursalin, dia merupakan kekasih Allah. Sehingga Allah memanggil dia bukan namanya, tapi jabatannya, kenabiannya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan. Saya berikan di atas pundakmu dan umatmu
sebagai saksi syahidan. Makanya kita ini hidup dan mati kita hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kapan dan dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, apa kita adalah PNS, apa kita adalah TNI, apa kita adalah Polri, apa kita adalah wira swasta, kapan dan dimanapun kita berada, pantasyiru fil ardh, ketika kita bertebaran di bumi Allah ini untuk mencari rezeki Allah, harus dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Supaya kita berbuat segala sesuatu tidak berbuat sewena-wena, atau di dalam perbuatan kita atau ucapan kita, kita tidak campur adukan antara yang hak dan yang batil. Saya ini kalimat ini kadang-kala sekarang orang jadikan hanya sekedar ucapan. Banyak pejabat kita di negara ini disumpah, diletakkan Quran di atas kepalanya, dan hakim mengangkat sumpah kepada mereka dengan kalimat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi selesai sumpah, kita lihat dia lakukan lagi pelanggaran. Inilah bapak-bapak dan saudaraku sekalian, sosok Rasulullah yang meletakkan pondasi hijrahnya beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota Yasrib pada saat itu. Ini dalam rangka menebarkan nilai-nilai akidah yang telah beliau siarkan, sebarkan di kota Mekah selama 13 tahun. Hanya beliau dakwakan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syahadat bagi masyarakat Quraisy. 13 tahun dia berdakwah hanya persoalan akidah saja, kesaksian. Barangkali kalau kena kita sekarang para dai ceramah 13 tahun, yang ikut hanya 9 orang, kita gulung tikar, berhenti dari dai. Tapi Rasulullah tidak pernah pantang surut dalam perjuangan, dan dialah teladan yang paling terbaik, dialah suri teladan terbaik bagi kita umatnya. Makanya kita insya Allah menjadi pemimpin, maka kita menteladani akidahnya Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap derap langkah kita, dalam setiap tarikan napas kita, dan dalam setiap karya kita. Lingkari dan filter perbuatan kita, ucapan kita, derap langkah kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dan itulah selalu kita minta di dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aspek yang kedua, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi berada di Madinah menyiarkan nilai-nilai mubasyirin, syahidan wa mubasyir. Wa mubasyiran itu adalah kabar gembira. Apa artinya kabar gembira? Nabi membangun umatnya dengan nilai-nilai salat. Nabi membangun umatnya dengan nilai-nilai saum, puasa. Nabi membangun umatnya, kaumnya dengan nilai-nilai sedekah dan zakat. Nabi membangun umatnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah bapak-bapak dan saudaraku sekalian. Kalau kita melihat aspek yang kedua ini, maka mari kita kembali mencontohi keteladanan Rasulullah dalam hal mubasyiran. Insya Allah negara kita ini di tahun 2024 kita akan memilih presiden dan akan memilih para gubernur-gubernur kita, dan akan memilih para wali kota kita dan bupati kita. Kita hati-hati dalam memilih para pemimpin kita. Jadi pemimpin yang betul-betul bermasyarakat, pemimpin yang betul melihat nilai-nilai keagamaan, pemimpin yang betul-betul melihat nilai sosial kemanusiaan. Sehingga insya Allah kita tidak tertipu dalam hal-hal yang sifatnya kita memilih para calon-calon pemimpin kita. Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita di rumah Allah Ar-Rahman ini mantan wali kota kita, yaitu Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Beliau ketika sama wakil wali kotanya almarhum Pak Sumo Guntur
Saya sebagai Kepala Seksi Penerangan Agama Kota Makassar pada saat itu. Jadi kami bertiga selalu berada dalam tim Safari Ramadan. Selalu berada di tim satu. Jadi kaitannya dengan persoalan aspek yang kedua, mubasyiran, Nabi membangun kebaikan itu adalah nilai hablum minan nas yang perlu kita jaga. Selang jalur hablum minallah, jalur kemanusiaan kita jaga. Kalau jalur kemanusiaan putus, kita mau mengharapkan hanya nilai baca Quran, nilai salat, nilai zakat dan puasa, jangan bermimpi untuk masuk surga. Harus kita punya kemanusiaan bagus dan hablum minallah juga bagus. Jadi hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Nah, inilah Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, Nabi membangun aspek yang kedua yaitu mubasyiran. Kabar kegembiraan selain jalur hablum minallah, yang dibangun yang kedua adalah jalur hablum minan nas. Yang ketiga, hijrahnya Nabi memasuki kota Madinah membangun aspek yang ketiga adalah naziran. Mencegah kaumnya pada saat itu dari nilai-nilai kejahatan, penipuan, kekerasan. Inilah naziran. Judi, hamar, itu Nabi tumpas. Maka turun ayat, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Inilah Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah dan semoga berkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kejahatan kita harus hindari, karena memang Allah sudah jelaskan bahwa yang namanya kejahatan itu adalah perbuatan setan, min amal syaitan. Kapan kita tergelincir dalam kejahatan, kemaksiatan, itu berarti manusia yang berjiwa setan. Akhirnya itu marilah kita menghindarkan diri kita dari hal seperti ini, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita setiap selesai salat bersihkan dirimu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita manusia ini tidak pernah terlepas dari salah dan hilaf. Al insanu makhlul khata'i wa nisyan. Aspek yang keempat adalah wada'iyan ilallah. Nabi berdakwah di jalan Allah tanpa pamrih. Wada'iyan ilallah. Jadi bukan hanya Ustadz Abu Irawan dai Ustadz Mahyudin Latukunsina, bukan hanya itu saja. Bukan hanya Ustadz Amrul Amri, itulah Ustadz. Tapi bapak-bapak, saudaraku sekalian yang hadir hari ini di rumah Allah Ar-Rahman juga adalah dai. Kapan Bapak Ibu, Bapak-bapak dan saudaraku sekalian menjadi dai? Pada saat anak kita mau keluar rumah, ingatkan, itu dakwah berjalan. Nak, baca doa, tawakal pada Allah. Bismillahi tawakkal Allah, wala haula wala quwata illa billah. Keluarga mau tinggalkan rumah, suruh baca doa ini. Ketika anak mau antarkan dirinya di atas pembaringan, nak, baca doa tidur. Ketika duduk mau makan bersama anak istri, maka baca, pimpin doa makan kepada anak dan istri dan keluarga. Nah, ini berarti sudah wada'iyan ilallah. Termasuk di pintu kamar mandi kita sudah tertempel doa masuk kamar mandi. Ini kita sekarang terbalik. Di pintu kamar mandi bukan tertempel doa masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is minasyaitonir rajim. Bukan doa ini, tapi tertempel I love you. Ini bukan cara Islami, tapi sudah cara Yahudi itu. Mari kita arahkan kita punya keluarga ini dengan wada'iyan ilallah. Ya, itu bahagian dari wada'iyan ilallah. Misi hijrahnya Rasulullah yang keempat adalah itu, wada'iyan ilallah. Dia memulai dakwah dari keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya, kemudian menyebar ke sudut kota Madinah sampai ke kota-kota yang lain. Inilah dakwahnya Rasulullah. Yang paling terakhir adalah wasirajam munira. Nabi menebarkan nilai-nilai akhlakul qarimah. Nabi bersabda dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai yang kelima inilah perlu kita lanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah.
Nabi tebarkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupannya. Bagaimana kita berakhlak kepada istri, bagaimana kita berakhlak kepada putra-putri kita, anak cucu kita, bagaimana kita berakhlak kepada tetangga, bagaimana kita berakhlak kepada teman kerja, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita, bagaimana kita berakhlak kepada mertua kita, bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan di sekitar kita. Termasuk kita berbicara dan tata cara berpakaian. Ya. Termasuk pada hari ini di salat Jumat itu maupun salat wajib, Nabi menunjukkan kepada kita jangan kita salat menggunakan pakaian yang ada tulisan di belakangnya Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum atau nama partai di belakang baju. Itu mengganggu kehusyuan orang lain. Ini bagian dari akhlakus salah, akhlak dalam salat. Siap, kalau ketika Anda berdiri lalu orang yang berdiri di belakang Anda yang bertulisan Allah Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah mengganggu konsentrasi orang. Nah, makanya Nabi mengajarkan kepada kita dalam melakukan ibadah gunakan pakaian yang tidak merusak konsentrasi kehusyuan orang lain. Itu bagian daripada akhlakus salah. Ya. Hadirin para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal yang disiarkan oleh Rasulullah setelah Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Inilah 5 hal yang merupakan 5 pokok persoalan agama yang Nabi tebarkan pada saat Nabi memasuki kota Yasrib atau kota Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi warga kota Makassar yang baik, menjadi warga Sulawesi Selatan yang baik untuk membangun kota kita, provinsi kita ini dengan 5 nilai tadi, sehingga kita insyaallah kita menjadi pribadi yang baik dan kita bisa mencontohi tata krama kehidupan Rasulullah yang merupakan khataman Nabi wal Mursalin, dan ini merupakan warisan terbesar dari Rasulullah Nabi kita 1500 tahun yang silam. Mudah-mudahan kita jalani tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, Allah kuatkan keimanan kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah lindungi bangsa dan negara kita, Allah lindungi provinsi kita Sulawesi Selatan, Allah melindungi kota Makassar kita, dan Allah memberikan kita semua kekuatan lahir batin untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala man am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama marul azam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi salam wa hada man kafara bihi wargam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala mahlamu syafaati wa akram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah innallaha amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bil mu'minina min ibadi faqala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamur rahimin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdihil hajat. Allahumma idil islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi ala ibadikal mukallin min ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain min ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain min ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma asli akhwalana wa balligh bima yurzika amalana wa atim bis salihati amalana wa bil husna was sa'adati ajalana ya rabbal alamin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البار الكريم التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة